Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Maklumat Podcast di channel YouTube kesayangan kita, Maklumat ID. Jangan lupa, Maklumat ID membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun politik yang kami kemas secara kritis namun solutif bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah kejahatan atau korupsi kerah putih dan ancaman stabilitas di Indonesia. Sahabat Maklumat Podcast, kejahatan atau korupsi kerah putih bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang mempunyai status tinggi baik di dalam pemerintahan maupun dunia bisnis. Dan mengapa kasus ini terus melonjak di Indonesia dan bagaimana peranan hukum untuk mengatasi atau meminimalisasi kasus ini agar tidak semakin meledak. Dan di studio Umsida telah hadir narasumber kompeten kami, Insinyur Hadi Prasetyo yang kita kenal sebagai pengamat sosial dan politik. Beliau juga asisten 2 Pemprov Jawa Timur dan juga Kepala Bapeprov Jawa Timur. Apa kabar Pak Pras? Baik. Bukan kepala, mantan. Oh iya. Iya, saya salah ya, mantan ya. Mantan, kita koreksi mantan. ya. Nanti. Mantan Kepala Bapeprov sekaligus mantan asisten 2 Pemprov Jawa Timur. Gitu ya Pak ya. Harus mantan karena sudah lupa. Soalnya waktu itu terkenal banget loh namanya Pak Pras ini ya. Hadi Prasetyo itu untuk sahabat Maklumat ID itu dikenal dengan Pak Pras atau Pak Hadi Pras ya. Beliau ini sangat vokal di DPRD Jawa Timur ya ketika hearing ya. Ya Pak ya, saya masih ingat waktu itu Pak karena liputan di situ Pak. Iya. Kabarnya baik ya Pak Pras ya. Baik, alhamdulillah ya. baik. Terima kasih telah datang di studio Umsida. Di Maklumat Podcast ya. Ya, ini Pak Pras, masyarakat umum ini kan sudah biasa ya mendengar korupsi kerah putih atau white collar crime ini ya, udah biasa. Tapi mereka tidak tahu apa sih kejahatan kerah putih itu Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, kita ini aja, saya struktur aja ya karena ini supaya mudah gitu ya. Pertama, kejahatan kerah putih itu artinya semua kejahatan yang gitu ya. Ini prinsipnya, yang tidak ada kekerasan fisik. Jadi dia lebih ke administrasi, ke hal-hal yang sifatnya non fisik ya. Tapi kemudian istilah ini kerah putih itu diperkenalkan oleh Sutherland. Namanya itu Edwin Sutherland tahun 39. Dia mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang gitu ya, kerah putih itu biasanya berstatus sosial tinggi, nggak mungkin orang bawaan ya. Berstatus sosial tinggi dan itu biasanya terkait dengan pekerjaannya. Saya kira itu prinsip yang harus kita pegang sebagai kerah putih. Nah, lalu kerah putih ini kejahatan karena dia kejahatan dan itu cocoklah bagian daripada itu korupsi karena ada kejahatan yang lain seperti HAM itu kan juga kejahatan kerah putih ya. Tapi kita bicara di soal korupsi. Maka kemudian ada beberapa apakah teori yang agak-agak filsafat gitu. Memang dia dikatakan kerah putih karena memang tidak sesuai dengan norm budaya atau hal-hal yang diyakini sebagai hal yang baik gitu. Itu diterjang. Lalu itu menurut teori namanya teori anomi. Lalu bisa juga kita lihat ada juga mereka mengatakan bahwa saya harus mencapai sesuatu yang terbaik gitu. Walaupun saya harus melanggar norm sehingga ketika batas-batas yang dinamakan legal atau boleh atau tidak, baik itu dalam bentuk hukum maupun dalam bentuk norms, itu disentuh, itu juga ada kebutuhan untuk masuk atau menembus batas itu menjadi bagian daripada konsep di belakang namanya lahirnya kerah putih gitu ya. Kemudian berikutnya lagi ada juga orang yang mengatakan saya ini akan berbuat baik gitu, tapi nggak ada ruang itu, ya itu juga dinamakan teori netralisasi lah. Dia menetralisir dirinya sendiri, mencoba bergumul
terhadap hal-hal yang sebetulnya tidak boleh kan begitu. Yang terakhir ada juga istilahnya subcultural crime dalam kerah putih itu. Ini dasar filosofisnya dulu ya. Itu yang kemudian mereka menyatakan bahwa untuk kepentingannya lebih besar, karena ruang untuk legalnya itu belum tersedia, barangkali saya melakukan hal-hal itu. Maka kemudian korupsi di kerah putih itu nggak lepas dari manipulasi. Jadi keinginan corruption itu akan membangkitkan manipulasi. Dan manipulasi sendiri akhirnya menjadi alat daripada korupsi, kan kurang lebih gitu. Ya, untuk ini Pak, masyarakat juga kan kepingin tahu ya, masyarakat umum ya, apa saja yang kejahatan apa saja yang termasuk dari white collar crime ini atau kejahatan kerah putih, Pak. Ya, tadi saya katakan pokoknya tidak fisik ya, ini intinya aja, gampangnya begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ternyata kejahatan kerah putih itu ada paling tidak ada 4 kelas lah gitu. 4 kelas gitu. Kelas yang bawah. Ya, kelas bawah itu namanya petty corruption, ya, kecil-kecilan lah gitu. Dan itu dilakukan oleh individu biasanya. Dan dia pasti pada posisi dia pasti punya status kewenangan tertentu. Lalu kemudian dia untuk sendiri. Jadi namanya itu kejahatan kerah putih tingkat yang paling rendah. Yang lebih atas lagi itu namanya corporate white collar crime. Dilakukan oleh tingkat sedang, ini dilakukan oleh perusahaan tapi pada tingkat menengah, manajer gitu. Penggelapan ini Pak ya nantinya. Ya, bisa penggelapan, bisa macam-macam. Jadi itu tingkat lebih atas lagi. Maaf, yang menengah tadi itu bisa manajer, tapi yang corporate itu juga bisa pada tingkat yang lebih tinggi, tapi belum tentu pada tingkat top pimpinan, tapi menengah umumnya, tapi corporate. Lalu ada yang kita sebut dengan white collar crime kelas tinggi, atau sebut aja grand white collar crime. Itu sudah mencakup pimpinan, misalnya perusahaan itu CEO, komisaris, presiden komisaris. Dan karena white collar crime itu nggak bisa berdiri sendiri, tidak hanya corruption pada tingkat yang tinggi tadi, dia harus ada pasangannya. Pasangannya itu biasanya adalah otorita yang mempunyai kewenangan. Dan itu bisa kalau sudah tingkat yang tinggi tadi, tingkatnya itu sudah menteri, kepala badan yang itu tersistem Pak ya. Udah pada tingkat itu. Tapi ingat Pak ya, yang tingkat namanya grand white collar crime itu belum tentu dia masih tetap bersembunyi. Artinya dia kalau bisa kan ini rahasia kan gitu ya, rahasia, tidak diketahui oleh otoritas yang negara gitu, otoritas negara. Walaupun itu dilakukan setingkat menteri misalnya gitu. Ya Pak, ini ya, mengapa Mbak ya untuk kejahatan kerah putih ini banyak dilakukan justru oleh orang-orang yang berstatus tinggi dan mereka kehidupannya mapan. Nanti ke sana ya. Ada tingkat tertinggi lagi, namanya state crime. State crime itu, sebentar saya tak buka sedikit ya tulisan. State crime itu ada Raymond, namanya itu Raymond Michalowski atau Kramer, itu teorinya itu. Dia mengungkap lagi kejahatan kerah putih itu pada tingkat tinggi itu adalah namanya state crime. Nah, begini. Ya, kita melihatnya ini sebagai konsep bahwa itu salah kan, kurang lebih gitu. Tapi secara konsep kenapa itu terjadi? Itu persoalannya. Kita nggak ngomong yang bawah sama menengah tadi ya, itu kan saya kira itu persoalannya kerah putihnya itu hanya ada aturan, kita siasati di atau adik. Tapi pada tingkat yang grand white collar sama state collar crime itu justru mereka yang terlibat itu mempunyai otoritas juga untuk menyesuaikan menafsir kebijakan gitu loh. Sehingga itu tersembunyi di dalam ini, walaupun penafsiran itu untuk keuntungan mereka sendiri, itu juga white collar crime. Saya kira itu. Untuk yang itu ya Pak ya, yang kenapa kok
Orang-orang yang mau iya. justru nikmatnya mapan ini kok malah justru melakukan white collar crime, Pak ya. Padahal mereka sudah mapan loh, Pak ya. Ya. Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Ya, oke, Kita oke. makan dulu ini, Pak. Roti itu The Bakery, Pak, dari produk dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA. Iya. Ini higienis dan lezat ini, Pak. Lembut sekali. Iya, dan juga ini Pak ada Kimas air mineral, Pak. Ini produknya Monggo, Pak. mahasiswa juga? Enggak. Ini produknya dari UMSIDA sendiri, Pak. UMSIDA, Ya, tapi ya bukan mahasiswa ya, bukan, Pak. Pak, tapi melibatkan peranan Oh, mahasiswa. iya. Monggo, Pak. Ini juga Kimas ini. Ini Kimas ini juga Oke. produknya dari Muhammad Panti Asuhan yang Saya minum ya. di bawah amal usaha Muhammadiyah. Kembali dengan Maklumat Podcast bersama saya Rista Erviana Giordano dan narasumber kompeten kami Hadi Prasetyo, pengamat sosial dan politik. Ya, kita kembali ke Pak Pras ya. Iya, Kayaknya ini Pak. semakin panas nih Pak ya ngomongnya. Iya Pak, yang tadi kan belum dijelaskan ya. Masyarakat umum ini pengen tahu ini kenapa sih Pak kok justru white collar crime ini dilakukan oleh orang-orang sudah mapan secara ekonomi, secara jabatan ini. Apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu, Pak? Ya, saya mulai dari tiga Nggih. hal dulu ya. Pertama, manusia itu kan makhluk namanya Homo economicus. Ya kan? Nggih. Jadi memang dia masuk makhluk ekonomi kan gitu. Ya, Homo economicus. Lalu ketika dia sudah berkuasa, dia lebih menjadi masuk namanya zon politikon. Itu istilah Yunani sebetulnya, tapi dia makhluk yang mengendaki kekuasaan dan seperti itu gitu, namanya zon politikon. Nah, dari dua ini gitu, ini melahirkan hasrat berkuasa gitu, yang oleh Machiavelli gitu ya, dalam buku Il Principe itu memang dia mengatakan bahwa untuk meraih sesuatu itu bisa dilakukan dengan cara apapun gitu. Nah, saya kira ini masuk dalam istilah saya, ya manusia hidup itu pada position Homo economicus dan zon politikon. Yang ngerem sebetulnya dia sebagai masuk sosiologikus. Di situ ada moral, ada macam yang ngerem sebetulnya kan gitu. Jangan ngono ya ngono tapi ojo ngono dan sebagainya ini masuknya di situ. Tapi kenapa ini lahir terus? Ya barangkali kadar homo economicusnya sama zon politikus itu sih. Kalau itu kita masukkan atau kita dudukkan di dalam satu era yang sekarang masuk ya. Pertama itu era liberalisasi. Bahkan sekarang berkembang kepada neoliberalisasi. Di mana persaingan semuanya itu serba ke market mekanisme, itu neoliberal. Jadi mungkin sudah nggak ada lagi penjajahan ya, tapi persaingan kekuasaan itu ada di sana. Saya punya satu sedikit pepatah yang mungkin bagus ya. Orang bekerja untuk cari uang. Betul, Pak. Ya, setelah mendapat uang, dia terus bekerja untuk mendapatkan lebih banyak uang. Semakin lama lagi kemudian dia bekerja dengan banyak uang itu, yang terjadi adalah dunia ini penuh persaingan kan gitu. Iya kan? Serakah ya, Pak ya. Menurut persaingan. Dan itu adalah lingkungan kehidupan. Makanya sebetulnya ini sisi-sisi homo economicus yang dan ke zon politikon tadi gitu ya. Nah, maksud saya sekarang bahwa itu ada di mana-mana, iya, bahkan bukan hanya individu, bukan organisasi. Saya bilang government. Karena tadi saya katakan bahwa di tingkat grand white collar crime dan pada tingkat lebih atas lagi namanya state. Sekarang saya kasih contoh aja lah ya. Ketika orang punya kekuasaan, saya misalnya diberi kekuasaan tertentu dan saya diberi kewenangan untuk negosiasi. Kalau saya nggak punya integritas, saya akan berpikir dengan kewenangan saya itu nego ini saya berikan mereka sekian, saya akan memberikan untuk teman-teman saya ruang sekian dan sebagainya. Ini kan betul. Apa ini salah? Salah menurut teori yang atau bukan teori ya, konsep Hukum yang namanya ya transparansi dan accountability. Tapi kemudian saya akan mengatakan, saya ini pejabat publik, saya harus mengambil sesuatu juga untuk, mohon maaf ya, karena ini persoalan zon politikon itu kekuasaan.
harus ada juga ruang yang saya sediakan untuk ini, untuk ya untuk kekuasaan lah. Sustainability of power kan begitu. Itu juga menyebabkan dorongan-dorongan kerah putih ini menjadi semakin membesar. Gitu. Jadi gitu. intinya gini ya, Pak Pras ya, bahwa mereka tuh mengeruk uang sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan seperti itu, Pak ya? Ya, itu yang hidden agenda tersembunyi. Tapi itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya, ya mungkin. Sih. Makanya white collar crime itu selalu dibungkus dengan kebijaksanaan. Misalnya ya, ini soal tafsir aja. Ini nggak boleh. Tapi saya tinjau sedikit cerit, boleh kok kan gitu. Tapi ini kesalahannya baru akan ketahuan ketika ada perubahan apa namanya? Perubahan sosial masyarakat gitu. Ada teori namanya itu dari Joseph Ras ya itu. Atau siapa lupa saya. Yang intinya begini. Manusia itu punya kemampuan sosial, itu mempunyai kemampuan adaptatif. Dia makin pinter, makin ini, makin begitu. Jadi yang sekarang tersembunyi itu bisa terbuka di suatu saat nanti menjadi satu kesalahan. Saya kira itu. Jadi itu intinya ya, mempertahankan diri ya Pak. Itu yang tersembunyi kan Pak ya. Pasti pada tingkat white collar crime, yang tingkat grand ya. Kalau tingkat corporate dan yang bawah tadi ya memang cari duit doang untuk kita, untuk diri ya. Tapi kalau sudah di tingkat grand white collar crime dan state white collar crime, itu pasti ada kaitannya dengan kekuasaan. Itu bisa gini Pak, karena kekuasaan itu di era neoliberalisme itu nggak pernah lepas dari oligarki. Semua sektor sekarang oligarki Pak. Semua juga karena demokrasi politik yang seperti ini memerlukan biaya gitu. Kan biayanya nggak bisa diambilkan dari APBN APBD, harus cari sendiri. Yang bisa memberi siapa? Corporate, swasta. Lah swasta memberi, saya mempunyai apa? Enggak, ya salah betul gitu. Lah saya terus ngeluarin uang, kompensasi saya apa? Oh, kamu tak kasih akses ke sumber daya alam, kelautan, pertambangan, apa? Tapi tetap ikuti aturan. Itu bahasanya kan begitu. Pak, untuk contoh kasusnya Grand sama State itu kalau di Indonesia itu apa Pak? Contohnya aja sih Pak. Ya. Saya nggak ingin menyebut judul kasusnya, nggak enak ini karena itu menuduh ya. Tapi begini. Contoh aja Pak. Ya. Misalnya ya pada orang setingkat menteri yang mempunyai otorita terbatas di lingkungannya, dia punya kewenangan membuat peraturan menteri, keputusan menteri yang menjustifikasi sesuatu, misalnya harga sesuatu, ya menurut dia kan bisa mempunyai pemikiran subjektif atau penilaian subjektif, segini aja, itu wajar kok. Wajarnya ini kalau ini soal harga ya, itu kan bisa dalam tanda petik markup sedikit, karena belum ada sistem yang mengatakan bahwa ini harus segitu, nggak ada. Kalau itu banyak terjadi Pak ya, banyak sekali. Jadi makanya kemudian white collar crime itu dispute, membingungkan karena untuk diusut di tingkat penegakan hukum jadi itu. Nah kalau tingkat negara, enggak, pada tingkat menteri tadi ya, kementerian misalnya atau setara itu orang-orang pemodal besar oligark itu juga akan bermain di itu, misalnya di bidang pendidikan, di bidang apa khusus gitu. Tapi kalau ini sudah menyangkut yang lebih luas lagi, misalnya pertambangan, ya itu sudah levelnya sudah mesti di state crime secara konsep loh ya, saya nggak nuduh loh ya ini, secara konsep, karena memberi konsesi sekian puluh tahun itu keputusan pada tingkat kekuasaan politik tertinggi, nggak mungkin ya. Tapi kita juga nggak bisa menuduh bahwa yang tertinggi itu kemudian korupsi, enggak juga gitu. Tapi tahu ini menguntungkan negara dan menguntungkan kekuasaan saya, maka saya diam aja. Itu namanya banality of evil, konsepnya itu Hannah Arendt, itu filsuf Jerman Amerika yang terkenal yang sampai sekarang dipakai, itu konsepnya namanya banality, membiarkan sedikit kesalahan akhirnya menjadi biasa, itu menjadi kebenaran, itu banality of evil. Dan ini terjadi Pak ya. Terjadi, dan itu yang terjadi gitu. Dan dianggap udah biasa itu Pak. Ya dianggap ya. Kalau nggak ketahuan. Ya makanya saya tadi
mungkin ketahuan, tapi nggak bisa diproses sekarang pada tingkat sekarang karena kemudian akhirnya akan berbicara soal legalitas. Legalitas itu apa gitu. Tapi legitimasi itu juga ada. Jadi ini kan bertentangan gitu. Ada hal-hal yang belum diatur secara hukum lah ya. Tapi bisa disiasati, bisa ditafsirkan nggak apa-apa. Saya kira itu. Ya. Ini menurut Pak Pras sejauh mana sih tingkat dari memang mengkhawatirkan nggak sih kejahatan kerah putih di Indonesia ini, Pak? Apakah menjadi ancaman serius itu, Pak? Ya. Serius. Saya ingin ambil contoh aja, misalnya begini ya. Kenapa sih research and development kita itu nggak berkembang di Indonesia? Kalau betul apa yang disampaikan Pak Faisal Bakri misalnya yang kemarin almarhum itu, bahwa misalnya di kasus pertambangan, karena kita nggak punya kemampuan teknologi, innovation teknologi untuk merekayasa sumber daya alam ini bernilai tambah tinggi, kita beli dalam tanda petik alih teknologi. Di situ ada royalti yang harus kita bayar dan sebagainya. Tapi juga pasti karena mereka memegang kartu truf nilai tambah kan gitu ya, orang asing itu. Tentu mereka dapat bayaran besar. Kita kecil. Nah, sekarang di sisi lain political will untuk mengembangkan R&D ini lemah gitu. Entah malas, entah istilahnya aras-arasan ya, nggak niat. Coba kalau kita niat gitu. Kalau kita niat mungkin tambang itu bisa kita ambil sendiri. Modal itu gampang, itu financial engineering itu persoalan gampang sebetulnya dimanapun bisa. Tapi mendapatkan uang dan kita nggak punya bargaining position untuk bisa mengambil added value, itu persoalan lain gitu. Jadi intinya ini sangat-sangat serius, Pak, ya, kejahatan kerah putih di Indonesia. Sangat ya. serius. Saya kita bilang makan ya. dulu, Pak, nanti disambung lagi Pak ya. Monggo Pak dinikmati itu di bakery dari Sida dan juga Kimas. Ini merupakan produknya anak-anak panti asuhan di bawah amal usaha Muhammadiyah. Oh, hebat Muhammadiyah. Ya, kembali bersama saya dan juga Pak Pras ini, narasumber yang benar-benar kompeten ya. Senang sekali ya diskusi atau podcast sama Pak Pras ini ya. Ini sangat mengedukasi dan masyarakat jadi tahu ya apa sih itu kejahatan kerah putih itu ya, Pak ya. Ini Pak, sejauh mana nih Pak dampaknya untuk stabilitas ekonomi Indonesia ini, Pak? Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang low white crime white collar crime dengan yang middle white crime itu mungkin yang digerogotin APBN APBD lah gitu. Ya. Tapi kalau sudah grand white collar crime dan state white collar crime itu persoalan tatanan ekonomi masyarakat dan lain-lain itu terdampak, sangat terdampak. Bisa ke ketimpangan pendapatan. Bisa. Sekarang gini aja, sebagai contoh ya. Ketika ini nggak dibenahi, ya, yang white collar crime yang atas ini, saya nggak ingin mengatakan ada ya, saya ingin mengatakan potensi ini. Gitu. Itu kemudian menyebabkan satu logika yang begini. Kita itu punya sumber daya alam luar biasa. Tapi kenapa GDP per kapita kita cuma 4.800 US dollar per tahun? Kenapa income per kapita kita hanya 5.290 US dollar? Padahal Brunei itu income per kapitanya 95.000 US dollar. Negaranya kecil padahal, Pak ya. Dan dia didukung oleh minyak gas. Minyak gas ya. Kita nggak hanya minyak gas, kita ada bauksit, ada nikel, ada batu bara, ada whatever. Kita harusnya punya. Lebih besar harusnya. Ini kan persoalannya kan kemudian why? Saya mencoba membuka di Google. Saya ingin tanya, kenapa sih Brunei itu kok hebat? Salah satu prinsipnya adalah karena ada transparansi accountability. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada, nggak tahu ya, mungkin Pangeran siapa jadi Sultan Bolkiah. Hasanah Bolkiah itu memang mempunyai satu prinsip, istilahnya dia tidak membangun negaranya dengan prinsip istilahnya
prinsip sistem kekuasaan oligarkis, tapi dia membangun dan liberal, dan dia membangunnya itu namanya negara kesejahteraan. Jadi kalau kita membangun konsep negara kesejahteraan, itu hitung-hitungannya beda dari sumber daya alam. Jadi ini persoalan yang kedua. Ketiga itu persoalan yang kalau sudah keputusannya itu di grand dan state level, itu bisa Mbak, HAM, penggusuran, keadilan, luas banget itu, dampaknya itu luar biasa sekali gitu. Nah, persoalannya kemudian ini menjadi bagian yang antara orang kecewa, menduga, menuduh, tapi sulit untuk dibuktikan. Karena yang terlibat di dalam grand maupun terutama state itu ya, adalah otorita oligarki. Ada tiga pihak di dalam negara-negara yang sekarang ya, saya nggak ngomong Indonesia aja, di banyak negara demokrasi itu termasuk Malaysia itu ada namanya oligarki. Sistem kekuasaan oligarkis itu adalah negara dikendalikan dalam tanda petik oleh sekelompok kecil elit. Jadi oligarki ini menurut Jeffries itu selalu ada, dan oligarki ini kemudian ketemu dengan konsepnya Leszewski atau Lucan Way, ya. Namanya itu rezim mempertahankan kekuasaan dengan memberi akses kepada oligarki dong gitu. Karena kan demokrasi ini kalau memang mau sebetulnya demokrasinya harus yang murah dong. Ini kan mahal banget demokrasi di Indonesia, sangat mahal. Pemilihan langsung itu Pak ya, menyerap BNPB. Ya, jadi ada oligarki, ada otorita, di sini ada namanya komprador. Menurut teorinya Andri Gunder itu. Komprador itu apa? Dia elit lokal yang memfasilitasi. Jadi kalau ini orangnya ini benar dalam lingkup transparan, akuntabel, oke lah. Rakyat ini kan oke-oke aja, yang penting sejahtera kan gitu. Tapi ketika ini tertutup dan kita nggak tahu berapa besar yang sebetulnya harusnya kita dapat dan yang atau negara dapat, enggak, itu menjadi kerugian yang luar biasa. Pak, ini kan di Indonesia ini kan semakin tahun jumlah kejahatan terutama korupsi, keraputan semakin meningkat. Ini ada apa dengan hukum kita ini Pak? Minta tanggapannya Pak Pras ini. Ya. Dan solusinya gimana Pak ini? Saya kira gini ya. Ini persoalan yang kemudian dibenahinya tidak dari sisi ini, tapi dari sisi politik. Begini. Ketika kekuasaan ini otoriter gitu ya, dan dia mengkooptasi institusional strategis. Sebetulnya kan kalau tata negara itu, misalnya TNI ini kan punya otoritas, dia nggak usah disuruh. Kepolisian itu juga punya otoritas, kejaksaan punya otoritas. Kejaksaan dan KPK itu punya otoritas, nggak bisa dihentuh. Tapi sekarang kalau kita lihat di Indonesia terutama, itu sulit buat kita karena presiden itu juga kepala negara, juga kepala pemerintahan. Beda dengan di Amerika misalnya. Di Amerika itu Jaksa Agung Amerika bisa menghakim presiden gitu. Kan bisa kan, sistemnya beda. Sistemnya beda memang, liberal mereka. Itu nggak bisa dihindari, kooptasi itu nggak bisa dihindari. Persoalannya adalah apakah kemudian kooptasi ini, gitu ya. Kooptasi itu untuk hal-hal tertentu, namanya juga dalam hubungan birokrasi ya. Tapi apakah ini kemudian ukurannya ini menjamin keadilan atau tidak? Gak usah menjamin 100% lah. Nah, keadilan itu dijamin dengan transparansi, akuntabilitas publik, sehingga ada lembaga di sipil atau di luar itu yang balance of power itu. Nah, dewan itu mestinya di position itu. Dewan itu kan pengawasan. Nggak boleh loh, itu institusi itu nggak boleh kamu setir, atau itu kan dewan parlemen. Tapi kan sekarang persoalannya kemudian ketika di parlemen sendiri menjadi bagian dari kekuasaan dan tidak ada sistem oposisi yang jelas, nah, gitu. Ini kemudian menjadi dispute gitu.
Jadi kalau dari sudut pandang ini memang lama kita. Saya ingin mengatakan the only way adalah mereformasi secara fundamental institutional transformation-nya. Berarti dalam tanda kutip hukum di Indonesia ini masih lemah ya, Wah, sangat iya. lemah ya. Ya hukumnya, ya tata ketatanegaraan politiknya, macam-macam lah, itu harus clear gitu. Kita sekarang enggak, dan oleh karena itu apa yang harus kita minta dalam jangka pendek, yang penting take care ini masyarakat harus lebih pinter. Dan itu lembaga pendidikan kayak gini bangun, nggak usah ikut politik praktisnya, ya enggak lah. Tapi ketika kita paham bahwa apa yang baik, apa yang kurang baik, kita bisa membenahi negeri ini bersama-sama. Dan saya mengatakan bahwa pendidikan itu menjadi bagian penting dari transformasi Indonesia. Kalau begini terus, Mbak, ingat ya, kita 4.800 GDP per kapita. Malaysia itu sudah 15 ribuan. Kita ngejar ke Indonesia emas 2045 ini ya awang-awangan, kayak ibarat menyeberangi gurun gitu. Pesimis nih Pak ya. Ya bukan pesimis, nggak pesimis, awang-awangan. Bosok, nggak ada bahasa Inggrisnya itu ya. Saya kira itu Mbak Rista. Ini pemikiran, ya ini opini aja, tapi saya kira mari kita belajar bersama lah. Ini yang paling penting. Untuk ini kan pemerintah kan mau memberlakukan juga perampasan aset Pak ya, undang-undang itu Pak ya. Itu kan sampai sekarang ini masih masih belum jelas ini ya. Menurut Pak Pras gimana, dan sejauh mana keefektifan daripada perampasan aset ini Pak? Undang-undang perampasan aset itu merupakan bagian dari teori untuk punishment ya, untuk menghentikan, seperti Cina hukum tembak mati kan gitu ya ini. Tapi perampasan aset ini memang secara konten, substansi, konsepnya bagus, bisa menakut-nakuti lah, membuat jerah lah gitu. Tapi persoalannya kemudian, ketika saya ingin mengatakan grand vehicular crime itu horizontal meluas, Pak. Apalagi state crime. Yang kena banyak itu. Jadi menurut saya secara konsep, secara ini bisa. Tapi ketika performance atau peraturan atau ketatanegaraan kita gini ini, mungkin kita nggak bisa hitam putih, belum bisa, dan itu masih akan jauh itu. Menurut saya ya, kayaknya masih panjang itu kalau bisa. Gitu, Pak, mau diterapkan di position mana? Perampasan aset pada vehicular crime menengah dan bawah, yang grand tidak. Karena grand ini di pusat kekuasaan loh, di lingkaran sana gitu. Jadi ini kurang efektif ya Pak ya? Ya nggak bisa begitu. Secara teori dia harusnya efektif gitu. Teori Pak, prakteknya juga. Tapi praksis daripada konsep ini yang kemudian menjadi sangat sulit gitu. Apalagi kemudian kalau kekuasaan itu kecuali kemudian ada Bandung Bondowoso kan gitu. Ya enggak bersih. Tapi mana ada gitu. Dalam negara demokrasi yang voters yang elektoral begini, kayaknya tidak ada orang yang bersih-bersih banget gitu. nyari bersih yang 90%, alhamdulillah ya gitu. Termasuk saya lah. Gak itu mungkin bukan kayaknya Pak, kalau 90% nggak mungkin, terlalu tinggi tuh Pak. 90% nggih. Lah berapa menurut Ibu? Belinya berapa Bu? 65 lah Pak. Terlalu tinggi. Ya Pak Pras, terima kasih banyak atas ilmunya. Ini bukan ilmu, ini hanya bagian daripada atas pencerahannya, atas edukasinya. Saya masih terus belajar. Dan mudah-mudahan para pendengar atau pemirsa daripada podcast ini bisa juga tergugah lah. Yang penting itu sebetulnya kesadaran publik itu harus dibangun melalui sedikit-sedikit ini gitu. Dan memang agak provokasi bagus juga kan gitu, supaya dan tanda kutip Pak, artinya supaya untuk mendorong Pak. Kalau saya ngomongnya lemes gini ya orangnya tidur juga gitu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Pras untuk penjelasannya yang menginspirasi daripada sahabat Maklumat Podcast ya Pak ya. Saya harap publik terutama generasi X, Gen Z, Alpha ini mereka lah harapan kita.
untuk menuju generasi emas ya Pak ya, tahun 2045. Ya demikian sahabat Maklumat Podcast. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan di channel YouTube Maklumat ID. Jangan lupa Maklumat ID. Saya Rista Ervena Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.